Kapolsek mengarahkan dari tim DPI, ini ada salah satu dokter dan timnya, serta dari PBD dan dari Damkar, serta pengolah gedung. Jadi kita berkolaborasi dari BPBD, dari kepolisian, dibantu dengan dari DPI-nya juga, dari Basarnas dan pengolah gedung. Jadi tetap dilakukan kesepakatan, kita apel 8.30, langsung kita mulai pencarian dan selesai di pukul 16.00. Jadi nanti ke depannya nih PIC-nya dari Kapolsek Taman Sari. Berapa hari Pak? Mungkin titik area nanti kita berkolaborasi mencari tahu dari security tempat karaoke ini. Jadi beliau lebih tahu posisi mana agar titik-titik tertentu yang lebih kita fokuskan untuk pencarian korban. Karena kita belum tahu di titik kamar berapa yang terisi, yang di mana yang kita curiga. Karena kemarin berdasarkan tadi, berdasarkan tulisan yang ditemukan sesuai dari di lantai 931, berarti memang ada di bawahnya. Rata-rata semua di lantai 8 ketemu korban yang selama ini masih yang sudah ditemukan. Semua lift kita sudah periksa dari hari kedua dan ketiga, lift semua kita buka, dibantu dengan pengolah gedung, tim rescue yang kemarin kita kerahkan dari wilayah, dan ternyata di lift semua aman kosong-kosong. Untuk hari ini berarti aslinya apa? Ya, untuk hari ini dalam proses masih pencarian, tapi di pukul 16.00 kita hentikan sesuai dengan kesepakatan dari Kapolsek. Karena tadi beliau datang, dan tadi kita koordinasi selanjutnya seperti apa progres dari Kapolsek selaku PCI dari kegiatan pencarian korban ini. Berapa hari Pak rencananya? Kalau untuk berapa harinya kita progres tetap kita maksimal sampai bisa ketemu gitu, itu progresnya sampai, tapi berapa hari kita nggak tahu, nanti lebih lanjut untuk progres situasional saja. Untuk progres utama yang penting kita pencarian korban kita usahakan berjalan. Mungkin nanti juga kita koordinasi dengan pengelola gedung seperti apa, karena perlu sekali lagi bantuan dari pengelola gedung untuk struktur bangunan ini. Kita belum berkoordinasi, yang jelas kita sesuai dasar data yang masuk ke poskotis kita di Damkar tetap masih 14 sesuai dengan itu, karena baru 7 kantong jenazah ya, itu tidak tahu pas 1 atau 2 berapa jenazah yang sudah ditemukan. Yang jelas kita sudah menemukan ke tim DPI itu 7 kantong jenazah. Itu aja. Memastikan Pak, tambah kemarin 1, betul jadi 8? Iya, kemarin saya jadi 8 kantong. Saya memastikan kembali, kemarin kan ada 5 tim rescue. Nah, pada hari ini ada berapa tim rescue yang diturunkan, dan kan ini berarti semakin sedikit setiap harinya. Apakah ada optimisme dapat cepat selesai? Kita begini, kita sudah tadi koordinasi dengan PCI dari ini Kapolsek, bahwa kita punya 10 setiap harinya, nanti akan 10 tim rescue yang akan mendampingi dari Kapolsek yang dibantu dengan DPI, BPBD, dan pengelola gedung. Nanti ke depannya mungkin dari keturunan lanjut dari PCI ini, dari Kapolsek yang nanti minta keterangan seperti ini. Sampai sebenarnya, kalau kita pendampingan saja, selanjutnya kita pendampingan dari tim Damkar. Yang ini sedang pencarian. Iya, tadi sudah kita sedang pencarian. Mungkin di pukul 16.00 kita selesai. Kalau selanjutnya mungkin progres selanjutnya mungkin bisa di Kapolsek sebagai PCI-nya. Karena kita pendampingan saja dan mendukung support sampai tugas ini selesai. Ya ini ada Pak Dokter di Pak Dokter. Oh iya. Sampai sejauh ini mungkin proses pencarian korban terhambat ya Pak ya, karena banyak reruntuhan yang kalau misalkan kita masuk lagi itu justru akan membahayakan tim. Jadi kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Pak Kasiop, kita akan maksimalkan sambil menunggu bantuan dari pengelola gedung, karena untuk mengetahui struktur bangunan. Terima kasih. Mungkin izin menyelaraskan dengan yang ada di RS Polri. Nah, kira-kira dari total 8 kantong jenazah ini udah ada berapa korban Pak yang teridentifikasi sampai sekarang? Kalau untuk korban yang teridentifikasi di rumah sakit, karena kita masih menunggu juga dari data-data antemortem ya, jadi masih belum, karena yang didapatkan itu adalah potongan-potongan tubuh, jadi kita masih memproses semuanya. Itu rata-rata utuh ya Pak ya?
Iya, banyak yang nggak utuh. Jadi kita banyak menemukan potongan-potongan tubuh saja. Kira-kira untuk keluarga korban atau kerabat yang ingin melaporkan antemortem itu apa aja Pak? Mungkin boleh detailkan untuk kasus kebakaran ini, karena kan beda-beda treatmentnya. Ya mungkin kalau misalkan memang yang pasti kan data ya dari kartu keluarga atau dari KTP, atau misalkan memang sudah pasti mungkin nanti akan dilakukan pemeriksaan tes DNA seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Ya semua. Berapa personil Pak yang hari ini? Kalau hari ini dari Damkar 15 personel yang turun kerah. Mungkin kebesokan kesepakatan sesuai kesepakatan dari PIC kita 10 personel setiap harinya kita turun kemari. Itu 10 personel dari Damkar saja ya, sesuai permintaan dari PIC dari Kapolsek. Untuk tim-tim lain nanti dari Kapolsek yang menjelaskan seperti ini. Ya. Pak, terakhir tadi lupa bertanya terkait dengan kolaborasi dan koordinasinya. Nah, ini kan berarti pihak pengelola gedung itu akan ikut membersihkan juga. Dan malah memang dilimpahkan seperti itu kalau kata tadi Pak Satriadi. Nah, itu ada batasan nggak Pak? Apakah nanti akan ikut membersihkan yang di atas atau memang sampai olah TKP tidak dibersihkan? Ya, memang kesepakatan kita semua, tim pengelola gedung sambil membantu merapikan struktur bangunan. Kita sambil pencarian, jadi kita berkolaborasi, pembersihan dan pencarian. Karena tanpa bantuan itu, seperti Pak Dokter katakan tadi, beliau juga memang sulit sekali untuk TKP untuk mencari. Apalagi dengan runtuhan-runtuhan seperti itu dan besi-besi baja, memang kesulitan kita. Ditambah dengan runtuhan puing, itu jenazah ada di puing kita korek. Dan penemuan pun tulang belulang, ya. Jadi agak sulit benar untuk mencari korban. Makanya kita perlu bantuan pengolah dan koordinasi semua pihak. Ya dari kepolisian, maka sekarang PIC-nya dari kepolisian, PIC-nya dari kepolisian. Nanti kalau progres lebih lanjut harus seperti apa, kita cuma pendampingan siap membantu dari Pak Kapolsek sebagai PIC dari pencari korban ini. Ya, oke. Sama-sama ya. Ya. Ya, saudara, itu tadi pernyataan pers yang dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Syarifuddin, Kepala Seksi Operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat. Dalam pernyataannya tadi disampaikan bahwa pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza hingga kini masih terus dilakukan bersama dengan pihak kepolisian. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan masih terus melakukan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza. Proses identifikasi para korban yang berhasil dievakuasi juga hingga kini masih terus dilakukan. Kebakaran di Glodok Plaza terjadi pada 15 Januari lalu, pada Rabu 15 Januari lalu pada pukul 21.30. Api diduga pertama kali muncul dari lantai 7 bangunan Glodok Plaza, kemudian merambat ke lantai 7, kemudian 8 dan juga 9. Hingga kini proses pencarian korban terus dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan bersama pihak kepolisian. Demikian breaking news kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.